Halo, selamat malam. PDI Perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden. Tidak tanggung-tanggung, 10 nama kandidat disebutkan Ketua DPP Puan Maharani untuk mendampingi Ganjar Pranowo. P3 resmi mengusung Sandiaga Uno, sementara PAN masih linglung menyodorkan Erick Thohir ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Yang makin membingungkan, ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang 20 tahun berseberangan dengan PDI Perjuangan. Puan Maharani serius menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sekedar gimik politik belaka atau jangan-jangan upaya memecah koalisi? War tiket cawapres Ganjar bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Partai Persatuan Pembangunan akhirnya resmi mengusung nama Sandiaga Salahuddin Uno untuk diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam acara penutupan rapat pimpinan nasional P3 di Jakarta Sabtu siang. Agar P3 memperjuangkan nanti Pak Sandiaga Salahuddin Uno bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Sandi pun telah resmi menjadi kader P3 dan mendapat jabatan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional di P3. Hasil Rapimnas P3 itu rencananya akan dibahas Mardiono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai pihak koalisi P3. Sementara itu, Sandi mengaku juga sudah mengkonsultasikan langkah politiknya menjadi bakal cawapres Ganjar kepada Presiden Joko Widodo. Jawabannya sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3. Sebelumnya PDI Perjuangan telah mempersilahkan P3 mengusulkan nama Sandi untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku sudah mendengar rencana tersebut dari Mardiono. PDI Perjuangan sendiri tampaknya masih membuka lebar kesempatan untuk usulan nama-nama bakal cawapres. Tidak hanya dari partai koalisi yang sudah bergabung, tapi juga membuka usulan dari luar partai pendukung Ganjar. Saat Rakernas PDI Perjuangan 6 Juni lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan menyebut mengantongi 10 nama potensial calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pada Minggu pagi kemarin, Puan bertemu dengan AHY dan mempertimbangkan AHY masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar yang dipertimbangkan. Kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Sempat disebut Puan, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Erick digadang-gadang akan menjadi cawapres yang akan diusulkan PAN ke Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih membuka kedua opsi tersebut untuk Erick. Oh, cawapres kita memang mengusulkan Pak Erick Thohir. Ya. Klik kemana Pak? Ke PDI atau ke Gerindra Pak? Ya kita belum lihat perkembangan. Dengan PDI Perjuangan sudah bertemu, nanti akan ada pertemuan lanjutan ya. Meski namanya santer disebut dalam bursa cawapres, Erick Thohir mengaku belum ada komunikasi khusus dengan Ganjar maupun Prabowo.
Di tengah terbukanya usulan bakal cawapres Ganjar, muncul isu kontrak politik Ganjar dengan PDI Perjuangan sebagai syarat pencapresan. Isi kontrak politik memuat kewenangan Megawati dalam menentukan kabinet bila Ganjar terpilih jadi presiden dan juga usulan cawapres Ganjar akan ditentukan oleh Megawati. Ganjar menepis isu adanya kontrak politik tersebut. Ia menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Isu kontrak politik Pak, kalau Pak Ganjar menang, kabinet ditentukan oleh PDIP, benar? Isu kontrak politik. Kabinet ya ditentukan oleh presiden, wong prerogatif. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklaim tidak ada kontrak politik dari PDI Perjuangan sebagai syarat pencalonan Ganjar. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo masih terbuka. PDI Perjuangan membuka usulan nama-nama yang akan dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana elektabilitas bakal cawapres dari hasil survei terakhir? Kita sudah merangkumnya dari beberapa lembaga survei. Kita akan tunjukkan yang pertama ada elektabilitas calon presiden dulu versi Litbang Kompas. Ini periode surveinya 29 April sampai 10 Mei 2023. Di sini Ganjar Pranowo 40%, Prabowo Subianto 36,8%, Anies Baswedan 23,2%. Oke, kita lihat slide selanjutnya elektabilitas calon presiden dari survei Carta Politika. Periode survei 2 sampai 7 Mei 2023. Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, Anies Baswedan 23,6%, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada 7,1%. Kita lihat itu tadi elektabilitas calon presiden, bagaimana dengan calon pendampingnya dari Carta Politika dulu. Elektabilitas calon wakil presiden ternyata Sandiaga Uno yang sudah resmi diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan angka 19,8%, menyusul tajam ada politisi Golkar yang juga Gubernur Jawa Barat 18,4 Ridwan Kamil, ada Mahfud MD Menko Polhukam ternyata ini newcomer tapi angkanya langsung tinggi, mungkin karena beberapa pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ini Pak Mahfud di angka 15,2%. Ketua Umum Partai Demokrat AHY di 10,9%, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir 9,2%, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa 5,8%, Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB di 3,5%, Puan Maharani Ketua DPR RI 2,9%, dan Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar 2,2%. Masih ada 12% lagi masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak jawab atau undecided voters untuk yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden. Kita lihat dari surveinya Litbang Kompas, elektabilitas calon wakil presiden yang paling mumpuni ataupun yang paling pas untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini secara spesifik kita mungkin tulisannya kurang ya, tapi saya tambahkan bahwa Litbang Kompas memotret siapa tokoh ataupun sosok yang paling cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini survei Litbang Kompas periode 29 April sampai 10 Mei 2023. Ternyata Gubernur Jawa Barat di 14,9%, kemudian Sandiaga Uno di 14,1%, Prabowo Subianto di angka 11,5%. Ini cukup tinggi ya. Ketua Umum Partai Gerindra Anies Baswedan, baca pres Partai Nasdem 9,9%, Erick Thohir malah justru 7,6%, AHY di 5,8%, Puan Maharani di 3,5%, kemudian Andika Perkasa 2%, Erlangga Hartarto di 1,5%, Kofifa Indar Parawansa 1,1%, Yeni Wahid ini nama baru muncul nih 0,7%, sementara yang tidak tahu ataupun merahasiakan pilihannya untuk elektabilitas calon wakil presiden ada 27,35%. Itu tadi adalah sosok-sosok ataupun tokoh yang dianggap paling cocok mendampingi Ganjar Pranowo versinya Litbang Kompas.
Dengan adanya nama-nama ini, apakah kemudian bursa cawapresnya Ganjar Pranowo terbuka sangat lebar karena ternyata tiba-tiba ada nama baru yang muncul, Ketua Umum Partai Demokrat AHY kemarin disampaikan juga oleh Puan Maharani. Kita nanti akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio. War Ticket Cawapres Ganjar Pranowo, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. PDI Perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden tidak tanggung-tanggung. 10 nama kandidat disebutkan Ketua DPP Puan Maharani untuk mendampingi Ganjar Pranowo. P3 resmi mengusung Sandiaga Uno, sementara PAN masih linglung menyodorkan Erick Thohir ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Yang makin membingungkan, ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang 20 tahun berseberangan dengan PDI Perjuangan. Puan Maharani serius menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sekedar gimmick politik belaka atau jangan-jangan upaya memecah koalisi? Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio War Ticket Cawapres Ganjar. Kita perkenalkan satu-satu narasumber saya dari yang paling ujung, Direktur Eksekutif dari Indo Strategik, ada Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Mas Viva Yoga. Selamat malam Mas Viva. Malam. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ada Bang Beni Harman. Selamat malam Bang Beni. Malam. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam Mbak Rifana. Assalamualaikum buat kita semua. Waalaikumsalam. Ada Wakil Ketua Umum P3 Pak Amir Uskara. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Rifana. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual sebagai wujud partisipasi publik begitu ya, CNN Indonesia Political Show selalu mengajak ataupun melibatkan teman-teman mahasiswa yang merupakan pemilih terbesar pada pemilu 2024, pemilih muda jumlahnya mencapai 60%. Malam ini ada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam teman-teman, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menyampaikan pendapat, dan kira-kira mungkin bisa melihat dan juga mencermati kira-kira siapa ya yang akan kalian pilih di TPS nanti pada 14 Februari 2024 karena suara kalian sangat matters. Sebelum saya ke teman-teman mahasiswa, saya mau langsung saja ke P3 dulu yang kemarin baru fresh from the oven, baru saja meresmikan kader barunya yang baru pindah transfer pemain, Pak Amir Uskara. Pak Amir, dari hasil Rapimnas P3 sudah disampaikan secara resmi bahwa P3 akan mengusung ataupun mengajukan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Artinya itu akan diajukan ke PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utamanya Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, kenapa harus Sandiaga Uno? Apakah karena ini murni persoalan logistik untuk membantu pemenangan P3? Saya langsung saja ini. Sebenarnya begini Mbak Rifana, ini kan yang namanya Pilpres kan tujuan kita adalah untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan kontestasi. Kalau misalnya kita lihat semua survei yang ada yang Mbak Rifana tadi sampaikan, untuk calon wakil itu memang rata-rata masih Pak Sandi yang di atas. Kebetulan Pak Sandi bergabung sebagai kader P3. Tentu dari sisi kepentingan partai maupun kepentingan bangsa kita melihat pertama karena kita ingin membantu kerjasama kita dengan PDIP untuk memenangkan Pak Ganjar. Tentu kita juga harus mendorong orang yang punya tingkat elektabilitas yang mumpuni untuk bisa mendorong Pak Ganjar bisa terpilih. Nah, tentu ini yang menjadi pertimbangan kita. Jadi sebenarnya bukan hanya persoalan logistik, tapi itu menjadi salah satu karena untuk masuk dalam kontestasi itu saya kira bukan cuma faktor elektabilitas, kan untuk pergerakan ya pasti juga butuh logistik untuk mendorong elektabilitas itu. Jadi diakui ya oleh P3 bahwa selain faktor elektoral dari Sandiaga Uno yang tinggi, faktor logistik yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno yang hartanya mungkin triliunan bisa membantu pemenangan pemilu faktor. P3 itu diakui ya. Itu diakui ya. Ya salah satu faktor. Salah satu faktor. Makanya dipilih juga Sandiaga Uno sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu oleh P3. Saya kira itu juga pertimbangannya. Itu juga ini sangat jujur banget loh ini Pak Amir ini. Pak Amir, tapi ini kemarin kan Sandiaga Uno menyampaikan ya ketika
masuk ke dalam P3 sudah berkonsultasi dulu kepada Presiden Jokowi. Dan kemudian P3 mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, artinya kalau misalnya Sandi sudah konsultasi ke Presiden untuk masuk ke P3, P3 juga didorong oleh Presiden untuk memang mendorong Sandi, mengajukan Sandi ke PDI Perjuangan. Ada campur tangan Presiden di sini ya? Kalau untuk Sandi dengan P3 sih saya kira selama ini komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi personal antara Pak Sandi sendiri dengan P3. Artinya setiap ada agenda-agenda P3 kemudian kita ngundang Pak Sandi datang. Sehingga kita melihat, oh Pak Sandi kayaknya memang chemistry-nya cocok nih dengan P3. Jadi itu yang menjadi awal kita mengajak Pak Sandi untuk bergabung ke P3. Dan sampai akhirnya dia keluar dari Gerindra pun, kita belum resmi, belum sah ya untuk bersama-sama dengan Pak Sandi. Pak Sandi juga masih melakukan komunikasi-komunikasi dengan tingkat bawah, dan kita juga di internal ini juga membangun kebersamaan dari tingkat bawah. Kalau misalnya Pak Sandi gabung, kira-kira gimana pendapat teman-teman? Makanya kita putuskan dalam Rapimnas, walaupun seharusnya untuk menerima kader kan tidak perlu harus ada Rapimnas. Tapi karena kita ingin melihat Pak Sandi sebagai tokoh ya, kita harus akui sebagai tokoh. Ya kita mungkin harus mendengar juga aspirasi dari bawah. Dan ternyata di Rapimnas pun mereka sepakat, udah kita terima Pak Sandi. Selain mendengar aspirasi dari bawah, ada aspirasi juga dari atas, dari Presiden Jokowi. Artinya memang P3 mengakui ya, ada dorongan Presiden Jokowi untuk menempatkan Sandiaga Uno di P3 dan disorongkan menjadi cawapresnya Ganjar. Kalau itu saya kira komunikasi antara ketua umum saya dengan Presiden saya nggak tahu. Tapi kita lihat dari, karena saya wakil ketua umum ya, saya cuma melihat bahwa aspirasi dari bawah memang lebih senang kalau Sandi bergabung dengan kita, dan dari survei-survei internal yang kita lakukan juga, Pak Sandi kalau masuk di P3 juga mendorong elektoral partai. Why not? Kenapa kita harus tolak? Tapi kan itu diakui oleh Pak Sandi bahwa ketika dia akan maju ataupun ketika dia akan bergabung ke P3 sudah minta restu ataupun diskusi dengan Presiden, termasuk saya kira sebagai menyorongkan diri menjadi cawapresnya Mas sangat Ganjar. etis lah kalau misalnya dia mau pindah partai kemudian minta izin ke Presiden, karena dia kan anggota kabinetnya dari Presiden. Jadi bukan karena persoalan... Presiden kan bukan ketua umum partai politik, kenapa harus minta izin ke Presiden? Kapasitas Sandi sebagai anggota kabinet, bukan sebagai orang parpol. Jadi semua menteri yang misalnya mau memutuskan jalan politik itu harus konsultasi kepada Presiden. Presiden kepala negara, kepala pemerintahan, bukan ketua umum partai politik. Mungkin Pak Sandi secara etis mungkin menganggap, wah saya harus minta izin nih sama Presiden, karena dia kan atasan saya dalam struktur pemerintahan. Maybe begitu. Tapi P3 merasa bahwa Presiden merestui lah ya, bahwa Sandi ini disorongkan karena Sandi ini adalah pembantunya Presiden Jokowi. Sandi disorongkan sebagai cawapresnya Ganjar, salah satu anak buahnya Pak Jokowi yang ditaruh untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Pak Sandi jujur ke kita bahwa dia sudah izin ke Presiden untuk bergabung ke P3, dan buat kita saya kira itu juga menjadi sebuah nilai tambah menghadapi pemilu 2024. Nilai tambah dengan adanya support dari Presiden? Ya pastilah. Saya mau ke PAN. Kalau tadi P3 secara belak-belakan sudah mengakui bahwa memang logistiknya Pak Sandi ini, logistiknya Pak Erick Thohir bagaimana nih? Itu kalau tadi udah diakui loh, logistiknya Pak Sandi itu yang membantu pemenangan P3. Itu diakui, ini partai politik yang jujur begini nih, nanti teman-teman mahasiswa lihat. Nah saya mau tanya, kemarin kan Mas Viva, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan sudah bertemu ya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kita juga sudah mendengar pernyataan resmi bahwa PAN mengajukan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, tapi belum ada jawaban. Yang pertanyaan saya, kalau Sandi udah resmi jadi kadernya P3, Erick Thohir kan bukan kadernya PAN. Kenapa harus Erick Thohir? Memang di PAN nggak ada tokoh lain ya? Ketua umum Anda nggak kompeten ya untuk jadi cawapresnya Ganjar? Erick Thohir itu darahnya biru, nak. Apa maksudnya darah biru? Apa maksudnya? Darahnya biru, darahnya itu PAN. Sejak dulu, tapi kan dia ikut Banser NU, lebih sering dengan PKB. Sejak dulu Mas Erick itu selalu terlibat dalam acara dan kegiatan Partai Amanat Nasional. Sejak kapan? Jadi sudah lama, sudah lama. Pada saat bareng-bareng juga semenjak Bang di Zulkifli Banser Hasan menjadi ketua umum jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya, karena Bang Zulkifli Hasan dan Mas Erick Thohir itu seperti adik kakak. Bukan kakaknya Pak Erick Thohir yang lebih dekat dengan Pak Zulkifli Hasan? Bukan. Jadi, dan yang kedua, Mas Erick Thohir itu mensupport Partai Amanat Nasional dalam beberapa kegiatan, selalu hadir. Di Rakernas PAN tahun 2020, udah lama itu, ya kita mencalonkan salah satunya adalah Mas Erick Thohir untuk di Pilpres 2022 di samping Bang Zulkifli Hasan. Jadi kita mencalonkan Mas Erick Thohir itu bukan soal logistik. PAN itu juga tidak merana dan tidak miskin banget lah, ya kan? PAN itu punya 2.500 anggota legislatif yang setiap bulan wajib untuk menabung, namanya tabungan saksi 20%, ya kira-kira sekian puluh juta satu orang, kali 2.500
500 per bulan kali setahun. Jadi ya kalau soal dana, Nana, ya tidak berbanding lurus dengan calon presiden atau calon wakil presiden. Itu posisi Partai Amanat Nasional begitu. Posisinya kenapa Mas Erik? Karena kita dekat sama Mas Erik. Yang kedua, Mas Erik itu bukan orang lain. Kita formalkan juga bisa dengan KTA dan segala macam. Kenapa bisa, itu tidak dilakukan, Mas? Iya, sebentar Mas lagi. Oh, sebentar lagi? Sebentar lagi. Oke, saya mau ya, sebentar lagi. Dan yang pertegas nih pernyataan Anda. Jadi sebentar lagi ya, sebentar Menteri lagi. BUMN Erick Thohir akan menjadi kader Partai Amanat Nasional mendapatkan KTA. Secara umum personifikasi. Sebentar lagi ini apa nih? Gini, secara umum personifikasi Erick Thohir itu kan PAN. Jadi orang itu melihat Mas Erick Thohir itu sudah PAN. Kalau kemudian KTA besok juga bisa. Kita keluarkan KTA juga bisa. Jadi sebenarnya pada sisi platform, pada sisi visi Mas Erick Thohir itu sesuai dengan garis-garis perjuangan PAN. Oke, jadi tidak akan menjadi kader. Ya, jadi kader kan Mas Erick Thohir. Akan menjadi kader? Akan menjadi kader. Dalam waktu dekat? Besok juga bisa kalau untuk mengeluarkan KTA gitu. Tapi sebenarnya seluruh kader Partai Amanat Nasional itu sudah menangkap bahwa Mas Erick Thohir itu adalah identik atau personifikasi dari Partai Amanat Nasional dan menjadi bagian dari keluarga besar Partai Amanat Nasional. Oke, jadi saya pertegas lagi, sebentar lagi Menteri BUMN Erick Thohir akan masuk menjadi kader Partai Amanat Nasional. Tanpa dikatakan menjadi kader formal, dia sudah kader lah gitu loh. Oke. Apa ini maksudnya sudah kader? Pak Erick Thohir kan juga datang dulu di acara Banser. Kan beda, Nana. Banser itu kan bukan partai politik. Ya kan? Jadi kalau partai politik itu KTA-nya harus 1. Tapi kalau ormas bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi diidentikan juga secara dengan formal, NU yang merupakan mayoritas pemilihnya PKB. Macam-macam. Kalau NU kan bisa ke PKB, bisa ke P3, bisa ke PDIP, tapi bisa juga ke PAN, bisa juga ke PAN, bisa juga ke Partai Demokrat. Jadi karena ormas itu bisa ke seluruh partai politik. Tapi bahwa Mas Erick Thohir itu adalah personifikasi dari Partai Amanat Nasional, iya. Jadi kalau orang sekarang memotret Mas Erick Thohir, itu berarti PAN. Gitu, nak. Ya. Tapi pertanyaan saya lebih condong kemana sih sebetulnya Pak Erick Thohir ini disorongkan ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto? Atau kemana aja yang dapat? Gini, PAN, P3, dan Golkar awalnya ada KIB. Betul. Tapi kemudian P3 terlebih dahulu untuk memutuskan bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo. Nah, kami PAN dengan Golkar melakukan komunikasi dengan P3. Sekarang dalam proses komunikasi, belum ada keputusan resmi. Kalau misalnya PAN, Golkar bersama-sama dengan P3, maka KIB itu satu rumah satu mimpi. Tapi kan kalau ini P3 kemudian, capresnya udah berbeda, capresnya juga beda. Nanti kalau soal capres, pembicaraan dari Bu Mega pada waktu Partai Amanat Nasional datang di kantor PDI Perjuangan sangat bagus sekali. Beliau mengatakan bahwa untuk cawapres nanti akan kita komunikasikan dengan seluruh partai koalisi secara gotong royong. Bahasanya begitu, nah. Gitu. Nah, Mas Viva belum menjawab pertanyaan saya. Lebih condong disorongkan kemana Pak Erick Thohir ini? Ke Mas Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo Subianto PAN ini? Makanya begini, kita akan komunikasi dengan KIB. Kalau dengan P3 bersama-sama, maka satu rumah satu mimpi. Tapi kalau kemudian berbeda, PAN Golkar berbeda dengan P3, makanya tetap satu rumah tapi beda mimpi. Nah, itu gimana tuh satu rumah beda mimpi? Sekarang ini ya, KIB-nya masih ada? Masih ada, masih ada. Meskipun pilihannya berbeda? Pilihannya berbeda. Jadi satu rumah bisa beda pilihan ya? Bisa beda pilihan, tetapi saat ini kan masih dalam proses. Misalnya begini, ada poros PDI Perjuangan, KIB, dan KKIR serta perubahan. Ini semuanya masih dalam proses. Apakah nanti memungkinkan ada koalisi KKIR plus KIB minus P3? Ini masih proses. Ataukah KIB nanti bergabung bersama-sama dengan P3 ke PDI Perjuangan? Prinsipnya bahwa satu, Partai Amanat Nasional akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Itu prinsip bagi Partai Amanat Nasional. Dan yang kedua, Partai Amanat Nasional di dalam pemilu 2024 tidak mau kalah yang ketiga kalinya. Jadi jangan sampai hat-trick kalah. Kita menginginkan
Ini maksudnya apa? Menyesal kemarin 2 kali Tidak mengusung Pak menyesal, Prabowo? itu kenyataan politik. Ya. Jadi intinya bahwa dalam pemilu 2024 kita akan memonitor dan menseleksi kira-kira nanti pasangan calon yang betul-betul punya potensi menang yang akan kita dukung. Oke, dan yang bisa menerima Pak Erick Thohir? Ya, Mas Erick Thohir kita perjuangkan, baik di PDI Perjuangan. Tapi kalau misalnya nanti Mas Erick Thohir Prabowo. tidak diterima di Ganjar ataupun di Prabowo, PAN sikapnya kemana? Gini, sikap PAN itu tidak bisa... Mengusung Pak Zulkifli Hasan ada nggak di atas meja opsinya? Sikap PAN itu tidak bisa sendirian. Oke. Sikap PAN itu ditentukan oleh partai koalisi. Nanti partai koalisi akan melakukan keputusan secara kolektif, kolegial, dan bergotong royong. Apapun keputusan itu adalah menjadi keputusan yang terbaik dan PAN akan ikut. Oke, tapi Anda yakin ya bahwa Pak Erick Thohir bisa dapat tiket baik di Mas Ganjar atau di Pak Prabowo? Di beberapa survei kan memiliki elektabilitas yang tinggi atau tertinggi di indikator juga tertinggi. Jadi dalam Pilpres ini seorang calon wakil presiden punya peran penting, yaitu satu, harus memiliki nilai elektabilitas tinggi untuk berkontribusi, memberikan kontribusi tambahan kepada capres agar dapat memenangi Pilpres. Tapi tadi kalau kita lihat di 2 lembaga survei, angkanya Pak Erick Thohir nggak tinggi-tinggi banget, malah lebih rendah dibandingin ya, ada beberapa lembaga AHY. survei, itu kan di Kompas, terus di Indikator, itu beda-beda. Tapi kalau ditambah dengan margin error, saya rasa itu sama seluruhnya. Mas Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, Mas AHY, dan satunya Mas Sandi Uno. Itu sama. Gitu. Jadi kira-kira nanti peluang dari capres itu adalah bagaimana cawapres itu bisa memberikan nilai elektoral. Nilai elektoral itu juga tergantung kepada sosiokultural dan suara masyarakat yang belum menentukan pilihan. Mas Viva, faktor kedekatan Presiden Jokowi dengan Pak Erick Thohir itu menjadi pertimbangan PAN ya? Bahwa kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menempatkan 2 nama, 2 anak buah kesayangannya. Itu Pak Sandiaga Uno di P3, kemudian Pak Erick Thohir di PAN. Dua-duanya kira-kira diterima sama siapa? Sama Pak Prabowo atau sama Mas Ganjar? Itu faktor itu menjadi pertimbangan ya dari PAN. Masa itu nggak menjadi pertimbangan? Tadi koalisi aja harus sama partai pemerintah. Ya, prinsipnya dengan partai koalisi pemerintah. Faktor kedekatan dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi dekat dengan Bang Zulkifli Hasan, dekat dengan Mas Erick Thohir. Tapi Pak Jokowi kan tidak menentukan pilihan untuk kemana. Karena posisi penentuan Pilpres ini, Capres-Cawapres, itu adalah independen partai politik. Tapi kalau kemudian kita berkomunikasi secara etis dengan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu juga menjadi bagian yang penting dari koalisi partai pemerintah. Karena kita dengar dalam beberapa kali pertemuan Ketua Umum Anda, Pak Zulkifli Hasan, diminta oleh Presiden tetap mendorong Erick Thohir. Oh iya. Jadi cawapres, betul ya? Iya, betul. Diakui ya? Iya, jadi dari memang Mas Erick Thohir itu karena memiliki elektabilitas yang cukup bagus, ya kita dorong karena Mas Erick Thohir itu personifikasi dari Partai Amanat Nasional. Oke, Bang Eriko ini Mbak Rifana. Bursanya war tiketnya ini antara P3 dengan Mas Sandi yang karena memang logistik, kalau kata Mas Yoga bukan persoalan logistik, tapi karena faktor dorongannya Presiden Jokowi itu diakui loh oleh Mas Viva Yoga. Jadi pertanyaan saya, ketika PDI Perjuangan ataupun Ibu Megawati disodorkan 2 tokoh ini, Pak Sandiaga Uno dengan Pak Erick Thohir, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat plus minus dari 2 tokoh ini? Mbak Rifana, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, ini belum dapat tiket Coldplay ya? Iya, belum, makanya sampai makanya judulnya war ticket. Iya, saya ngeliat galau. Jangan-jangan adik-adik mahasiswa ini juga belum dapat tiket Coldplay. Iya. Tapi jujur Mbak Rifana, saya juga nggak dapat. Padahal sudah berapa belas orang. Besok masih bisa kita war ticket. Itu kan di Singapura kan. Iya. Baik, kalau gitu, kalau sudah galau dengan Coldplay tidak dapat jadi war ticket nih, nanti ini bisa saya jawab. Makanya kita war ticket cawapres saja. Iya, betul. Jadi sebenarnya Mbak Rifana, tadi saya mau luruskan apa yang disampaikan Mbak Rifana, bahwa yang menyampaikan 10 nama itu adalah Ibu Mega. Betul. Ketua Umum kami. 10 nama dan ternyata terbukti. Disampaikan oleh Mbak Puan ada 6 nama. Dan entah kenapa memang itu yang paling populer. Iya kan, betul Mas Viva? Betul Pak Beni, iya kan? Dan juga Pak Ameru Skara. Inilah yang tertinggi sebenarnya 6 ini. Tapi masih ada 4 nama lagi. Tentunya ya nggak elok. 1 mungkin bisa saya sebutkan yang sudah pasti. Pak Prabowo masuk di dalam jadi 7 nama itu ya? Iya, itu. 3-nya mungkin tokoh NU. Itu saya tidak mau menduga-duga. Seperti Ketua Rais PBNU. Iya, saya tidak mau menduga-duga. Kemudian Menteri Agama, Pak Yahya. Kalau yang lain saya tidak mau menduga-duga. Biar nama saya Riko Sotaruga. Tapi pasti Pak Prabowo pasti masuk di antara 10 itu. Nah,
yang menariknya di sini bahwa ini sesuatu hal yang baru ya. Artinya di dalam kompetisi ini nanti tidak seperti di 2019 bahwa di 2019 begitu panasnya yang namanya pesta demokrasi. Padahal seharusnya nama pesta demokrasi seperti kami ini memakai batik. Coba Mbak Rifana lihat, saya semua warna ada di sini, hijau, kuning, biru, lengkap. Artinya apa? Pak Jokowi juga menyampaikan masukan ke dalam kami di dalam Rakernas bahwa kami harus mengajak yang namanya semua partai untuk bisa bersama-sama. Kenapa? Membangun negara ini meneruskan apa yang sudah diprogram Pak Jokowi, begitu juga mempertahankan NKRI dan Pancasila, perlu kerjasama semua Mbak Rifana. Nah, apa yang salah dalam hal ini di mana Ibu Mega memberikan kesempatan yang sama kepada 10 nama ini. Dah, dilalah semuanya ini masuk. Nah, Mbak Puan menyampaikan. Nah, ini yang menarik. Ada nama Mas Ahaye, kan itu sebenarnya awal dari semua ini. Nah, tapi satu hal positif yang kami tangkap dari respon dari masyarakat bahwa PDI Perjuangan fair menerima semua masukan-masukan yang ada dan memberikan kesempatan yang sama. Nah, tetapi tentu di dalam memutuskan ini Mbak Rifana ingat tahun 2019 bagaimana keputusan itu dilakukan 1,5 jam sebelum last minute. Dan itu saya saksinya. Ganti pasangan lagi ya? Pak Amer sekarang. Itu saksinya saya. Ganti ada Mas pasangan Romi lagi ya Bang? Nah, kalau ganti pasangan itu janganlah saya buka Udah di mau sini akad, ya. ganti pasangan. Artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi apa? Menurut saya kalau misalnya Mas Viva dengan PAN mengusulkan Mas Erick Thohir, begitu juga dengan P3 mengusulkan Mas Sandiaga Uno. Kebetulan Mas Sandiaga Uno dulu saya yang juga fit proper waktu calon gubernur DKI. Nah, kemudian Pak Beni Kaburharman mencalonkan Mas Ahaye sebagai ketua umum. Apa yang keliru dalam hal ini? Nah, kemudian juga kalau misalnya Bapak Presiden Joko Widodo memberikan katakan restu kepada menteri-menterinya sebagai yang sudah membantu beliau, termasuk juga jangan lupa mungkin Pak Mahfud MD juga diberikan restu juga oleh beliau. Tapi saya tidak ingin mendahului ya, saya yakin itu bahwa beliau juga senang dengan Pak Mahfud MD dan kalau kita lihat tadi hasil survei itu memang sangat tinggi dan itu ada di dalam 6 nama yang disebutkan Mbak Puan ini. Nah, ini sangat menarik Mbak. Nah, bagaimana ini bisa diputuskan nanti? Tentu ini pembicaraan bersama nanti dengan PAN, dengan P3, begitu juga dengan partai-partai. Ya, barangkali nanti juga dari Demokrat barangkali mau ingin juga saya ini jangan mendahului harapan itu. Nanti saya akan bahas itu lebih dalam. Begini, kan ada isu yang mengatakan bahwa ini cara ini apakah PDI Perjuangan mau membubarkan koalisi. Bagaimana cara membubarkan koalisi? Kami itu sendiri masuk dulu nanti itu kita bahas nanti itu. Tidak mau untuk yang namanya koalisi karena di dalam tata pemerintahan kita ada kerjasama. Jadi apa yang salah? Pertemuan kemarin Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu sangat menarik. Pak Beni Kaburharman kemarin hadir ya. Bagaimana hangat antara berdua yang kakak beradik ini. Dan juga Mbak Rifana, ada yang saya mau sampaikan di sini bahwa selama ini dikatakan hubungan itu 20 tahun renggang. Saya saksinya. Beberapa kali Mas Ahaye dan Mas Ibas itu datang ke Tekumar dan disambut sebagai keluarga. Kalau ada perbedaan dalam pandangan politik, selama 10 tahun kami ada di luar pemerintahan, pada zaman pemerintahannya Demokrat, ya sangat wajar. Bang Eriko. Sekarang juga Demokrat ada di luar pemerintahan. Begitu ya Pak Beni Kaburharman? Saya rasa wajar-wajar saja Mbak Rifana. Ini nasib paket nasionalis religius karena kan Bu Mega selalu mengatakan ya menginginkan adalah paket nasionalis religius untuk pasangan capres dan juga cawapres. Ini namanya Sandiaga Uno dengan Erick Thohir memenuhi kriteria itu. Kembali begini Mbak Rifana, menurut saya nih ya, saya belum menggali lebih jauh dengan ketua umum kami, tetapi dari berdasarkan pengalaman selama ini yang ada, ini kan masih proses. Apakah sekarang hasil survei ini baik, kemudian 1 bulan ke depan juga pasti baik? Belum tentu juga Mbak Rifana. Karena ini sudah mengkerucut kepada 3 poros. Tapi bukan berarti nggak bisa 4 poros. Mas Viva ini kan senyum-senyum aja dari tadi. Nanti dia keluarkan jalan terakhirnya, dia bergabung sama Golkar 4 poros loh Mbak. Bisa Pak Erlangga Zulhas atau Pak Erlangga Erick Thohir. Saya nggak mendahului itu ya. Kita juga dengar itu tuh nanti kita tanya. Artinya begini, kenapa sekarang semua partai itu ingin mencalonkan yang namanya calonnya? Kenapa Mbak Rifana? Karena begini, ini masyarakat, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Mereka mau melihat apakah partai politik memberikan kadernya atau memberikan katakan salah satu calonnya untuk menjadi capres atau cawapres. Nah di sini terlihat mendapatkan kotel efek. Itu pasti sedikit, sedang atau besar itu soal relatif ya.
Nah inilah kenapa partai-partai ini berusaha memajukan calonnya. Sementara PDI Perjuangan sudah ada capresnya. Nah kenapa kami harus ngotot lagi untuk cawapres, untuk siapa kami tentukan? Tentu ini kan harus dibicarakan secara bersama. Tapi kemudian juga paketnya nanti harus nasionalis religius ya? saya tidak bisa mengatakan itu. Nah itu Ibu Mega mengatakan, tapi dalam hal ini kan religius sudah pasti. Apa tidak beragama? Pasti beragama, karena memang aturan kalau berkaca tata pada pemerintahan pengalaman kita Bang, seperti itu. 2004 dulu Bu Mega berpasangan dengan siapa? Dengan Pak Hasyim Muzadi, kemudian dengan Pak Hamzahas, itu kan pengalaman-pengalaman ya yang dirasakan oleh Bu Mega dan mungkin ingin diterapkan lagi pada pemilu. Dan melihat dulu Pak Jokowi dengan Pak JK, kemudian Pak Jokowi dengan Kiai Maruf Amin, dan itu resep kunci. Dan Mas Ganjar dengan Tash Yassin, kader P3 juga. Nah ini tokoh-tokoh ini memenuhi nggak paket nasionalis religius? Mbak Rifana udah menjawab ini, sebenarnya sudah nggak perlu saya jawab lagi. Kalau dilihat, ya Mas AHY. Pak Sandi nggak punya kader NU, nggak punya background kader NU. Kemudian Pak Erick Thohir juga nggak ada. Saya kebetulan kenal baik dengan Mas Sandi, orang yang sangat religius. Yang artinya apa? Beliau itu betul-betul santun. Yang disebut religius di sini, yang disebut dengan nasional religius ini kan bukan berarti misalnya dia seorang katakan kiai atau apa, tapi bisa saja dia seorang yang betul-betul memang religius menjalankan menjalankan kepercayaannya. Loh, apakah bukan Mas Erick Thohir juga seorang yang religius? Apa bukan Mas AHY seorang yang religius? Pak Mahfud MD juga kan begitu, seorang yang religius. Disebut-sebut terus nih, jangan-jangan PDI Perjuangan karena ada 6 nama. Pak Mahfud ini, yang kami dengar juga begitu. Terus ada 6 nama. Lah, apakah Pak Erlangga Hartarto bukan seorang yang religius? Nah, jadi artinya begini. Kami melihat bahwa memang bangsa ini harus dibangun dari dasar-dasar nasionalis dan religius. Bahwa Indonesia itu mempunyai sosial kultural yang memang perlu orang-orang yang memang mempunyai keimanan yang baik. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau Mbak Rifana mengambil kesimpulan itu ya sah-sah saja kan begitu. Saya nggak akan mau menolak. Jadi kesimpulannya mereka berdua masuklah kriteria religiusnya itu masuk menurut PDI Perjuangan. Nanti tergantung keputusan akhirnya aja. Iya, tapi keputusan itu tentunya kan dibicarakan bersama. Itu sudah disampaikan Ibu Mega ya, Mas Wifa. Kedua juga pasti harus dibicarakan dengan Pak Jokowi. Yang kami dengar dua-duanya agak sedikit diresisten nih. Dua-duanya sudah setengah ditolak nih sebetulnya di internal PDI Perjuangan. Inilah ya, kalau kita berdasarkan persepsi war ticket tadi, Coldplay belum dapat. Memang tingkat emosi kita tinggi, Mbak Rifana. Ini nggak ada kaitannya sama saya bisa memaklumi itu ya kan begitu. Jadi itu nggak benar ya? Tadi sebenarnya nggak benar ya? Jadi dua-duanya masih punya kesempatan? Semua masih punya kesempatan yang sama, yang 10 nama itu. Termasuk 2 orang ini, Pak Sandi dan juga Pak Erick. Masuk Mas AHY, termasuk juga Pak Erlangga Hartarto, termasuk Pak Prabowo, termasuk juga 3 nama yang saya juga belum tanya kepada beliau. Ini soal Mas AHY ya, Mbak Puan tuh kemarin sampai serius. Jadi 2 kali kita lihat Mbak Puan menyampaikan bahwa ini serius, bahwa Mas AHY ini masuk sebagai kandidat cawapresnya Ganjar Pranowo. Ini sebetulnya maksudnya PDI Perjuangan apa ya? Ya, karena begini, ada anggapan orang, kan banyak tadi juga sudah ada penyampaian. Apakah ini sekedar gimmick? Di dalam politik tidak boleh yang namanya gimmick. Karena kenapa? Itu masyarakat akan melihat, kalau itu gimmick, maka itu akan langsung di-punishment, akan langsung dihukum. Nah, kami tidak pernah bermain-main dengan gimmick. PDI Perjuangan tidak pernah punya sejarah seperti itu. Bahwa kami memberikan kesempatan, Ibu Mega memberikan kesempatan pada 10 nama itu benar. Bahwa ini akan diproses lebih lanjut, tentu prosesnya ada. Kita kan tidak bisa memaksakan Pak Beni Kaburarman bahwa Mas AHY pindah dong ke sini. Kan tidak bisa seperti itu. Apapun etikanya, mereka masih terlibat di dalam koalisi koalisi perubahan ya Pak ya. Ya seperti itu. Tapi kan tidak ada yang mustahil kan, artinya menjadi kerjasama, menjadi meneruskan dan melanjutkan, bisa-bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Artinya PDI Perjuangan berharap Demokrat bergabung kalau tadi. Politik kan di art of possibility. Berbagai seni kemungkinan. Berarti kalau misalnya Demokrat bergabung, Aniesnya nggak berlayar loh nanti. Loh, saya nggak mau sampai ke sana. Kita kan nggak ada pikiran untuk membatalkan seseorang atau apa, Mbak. Ya, tapi kalau partainya yang bergabung itu urusan lain. Itu kan independensi masing-masing partai. Ya, ini saya mau tanya ke Bang Beni. Bang Beni, dengan tawaran keseriusannya Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa Ketua Umum Anda ini serius jadi kandidat cawapresnya Mas Ganjar Pranowo, Demokrat tidak menaruh curiga ya terhadap motif itu, terhadap manuver itu, karena ini 20 tahun berseberangan sampai Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ini 2 partai yang tidak mungkin berkoalisi, namanya Partai Demokrat sama PKS. Itu Mas Hasto berkali-kali menyampaikan itu, terus tiba-tiba muncul nama Ketua Umum Anda jadi cawapres, terus ada pertemuan itu, nggak menaruh curiga ya?
Bang Benny? Ya, kalau saya sih lihatnya hal positif aja ya. Pak AHY, ketua umum kami disebut sebagai salah satu calon yang potensial di kubu Mbak Puan. Hal yang positif ya. Ini penegasan, pengakuan bahwa ketua umum kami itu memang sangat siap. Sangat siap ya. Jadi kita nggak tahu ya apakah memang nama Mas AHY sungguh-sungguh disebut atau memang ada pesan lain di balik itu. Maksudnya apa nih pesan lainnya? Ya pesan lain sebuah itu message bahwa teman-teman PDIP mau menegaskan kita berbeda dengan Demokrat tapi tetap harmoni. Ya, berbeda tapi ingin kebersamaan. Berbeda tapi ada keharmonisan. Nah, mengapa? Setelah 20 tahun itu baru terjadi menjelang pemilu ini nggak menaruh curiga ya Bang? Sebetulnya enggak juga. Jangan lupa Mbak Nana ya. Zaman Bapak SBY jadi presiden, Pak Taufik jadi ketua MPR. Jadi ketua majelis. Jadi ya beda cara melihatnya. Jadi waktu Pak SBY dulu jadi presiden, PDIP juga diajak untuk masuk di dalam. Tapi ditolak mungkin kan? Lalu Pak Taufik almarhum menjadi pimpinan MPR. Itu atas ketulusan, sikap yang tulus ya. Ingin kebersamaan itu bukan hanya di tingkat kata-kata, tapi juga ada tindakan, ada perbuatan ya. Jadi kalau dibilang kami memusuhi PDIP pada masa itu ya tidak. Sama sekali tidak. Sekarang kemudian 10 tahun tahun kemudian ya kami yang nggak pernah diajak. Ya. Memang nggak pernah. Jadi beda. Jadi beda kan? Itu terjadi menjelang pemilu. Ini nggak menganggap sesuatu yang aneh. Saya mau katakan bahwa dulu Demokrat mengajak. Sekarang? PDIP kan sekarang ini kami tidak diajak. Kan begitu. Tapi kami mengambil sikap ya udah kami berada di luar pemerintahan. Sekarang kan setelah diajak lagi? Nah, setelah diajak tidak pernah diajak. Ya, belum diajak sekarang? Yang terjadi kemarin itu adalah pembahasan, pertemuan, itu tadi untuk kedua pihak ini menegaskan ada ya kita berbeda tapi kita bersama-sama. Jadi bisa membangun kerjasama politik untuk bangsa dan untuk negara ini ke depan. Mengapa tidak? Apakah dengan perbedaan pilihan kami di koalisi perubahan dan perbaikan kita tidak bisa kerjasama? Tidak dong, bisa. Sangat bisa. Caranya gimana kalau berbeda koalisi kerjasama? Jangan dijawab dulu Bang Benny, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya kembali lagi ke Bang Benny. Bang Benny, bagaimana kemudian kalau koalisinya berbeda tapi kerjasama politik tetap berjalan? Maksudnya apa nih? Kalau misalnya nanti berlayar koalisinya Anies terus kemudian tidak masuk putaran kedua, jadi nanti di putaran kedua bisa kerjasama dengan PDI Perjuangan, begitu? Ya bisa juga. Bisa juga nanti, itu kan nanti. Atau mungkin kalau misalnya Anies nggak berlayar, ini kan masih semua masih dalam proses kan? Demokrat ke PDIP? Semua masih dalam proses, belum ada kepastian siapa dengan siapa, ya kan, jadi masih ada dinamika yang begitu tinggi. Tapi yang menurut saya hal positif yang itu tadi disampaikan Mas AHY, ketua umum kami ini disebut-sebut salah satu kandidat cawapres untuk Mas Ganjar. Ini kan luar biasa kan? Ini maksudnya gimana nih? Ini disebut-sebut, Mas AHY disebut-sebut sebagai cawapresnya Mas Ganjar, tapi di koalisinya Anies
di koalisinya Anies nggak kunjung dipilih gitu. Ya, enggak. Ini soal koalisi Maksudnya perasaannya begitu, Bang? Kami kan di koalisi Perubahan dan Persatuan ini kan sudah sepakat. Kami udah tanda tangan piagam yang intinya adalah mencalonkan Mas Anies jadi calon presiden. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden untuk memilih cawapres. Milih, kan gitu. Siapa cawapresnya. Jadi itu otonomi Pak Anies untuk menentukan itu, tentu dengan komunikasi dan mendapatkan masukan dari partai politik yang menjadi anggota koalisi. Bahwa nama Mas Ahaye juga salah satu nama yang potensial untuk menjadi cawapresnya Pak Anies, itu luar biasa. Kan begitu. Kami siap. Silakan diumumkan oleh Pak Anies, ya mudah-mudahan sebelum naik haji ini sudah diumumkan. Kan itu begitu. Harapannya Partai Demokrat. Itu harapan kita. Kalau bisa diumumkan, siapa cawapres yang beliau kalau misalnya nanti ternyata yang diumumkan bukan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Mas Anies, ternyata itu konsekuensi pilihan itu udah sepakatan kita. Nggak mau berpindah. Nggak bisa. Kita sudah menyatakan pilihan. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa pertemuan kemarin Mbak Puan sama Mas Ahaye itu bagi kami sesuatu yang luar biasa ya. Ini adalah pengakuan terhadap perbedaan tadi. Kedua tokoh ini berbeda, tapi mau bersatu. Berbeda tapi harmonis. Luar biasa. Saya mau tunjukkan untuk membangun Indonesia ke depan dari ini. hasil pertemuannya Mbak Puan dengan Mas Ahaye sebelum datang ke situ kan mendapatkan pesan ya dari Pak SBY dan juga dari Bu Mega. Ternyata Pak SBY sampai mencurahkan isi hatinya melalui cuitan Twitter pribadinya Pak SBY. Pak SBY bermimpi bisa naik kereta bersama dengan Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini kita baca bersama ya. Cuitan di Twitter. Oke, kita lihat. Yang pertama, ini dari Twitter pribadinya Pak SBY. Yang pertama, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Oke, selanjutnya di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-7 maksudnya ini ya. Dan beliau, tapi di sini ke-8 ya. Beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Oh ini maksudnya dengan Pak Jokowi Presiden ke-7, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan pemenang maksudnya Presiden Indonesia ke-8 atau Presiden terpilih. Ini maksudnya ini gimana nih Bang? Ya, pengen ketemu berarti setelah generasi kedua Mbak Puan dan Mas Ahaye ketemu ini maksudnya Pak SBY kalau bisa duduk bersama dengan Pak Bu Mega ya. Tentu terbuka untuk ditafsirkan. Ya. Saya pun menafsirkan ini. Tentu beliau mengeluarkan tweet ini penuh perhitungan. Dan apa maknanya, apa pesannya. Saya memaknai tweet ini pesannya ada dua. Satu, rekonsiliasilah. Damailah, adillah. Beliau sebelumnya bikin lukisan yang luar biasa, ya, no justice, no peace, ya kan? Jadi kalau mau damai itu ya bersikaplah adil. Jadi satu pesan yang disampaikan oleh Pak SBY melalui tweetannya itu adalah pertama rekonsiliasi. Tadi rekonsiliasi antara siapa? Antara Pak SBY dengan Ibu Megawati, kemudian antara Pak SBY juga tentu dengan Presiden Jokowi dalam pengertian yang seluas-luasnya ya, rekonsiliasi itu. Kemudian juga yang kedua ada disebut-sebut Presiden yang ke-8, pesannya itu adalah kepada Pak Jokowi, jangan cawe-cawe lah. Kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih siapa presiden ke-8 yang mereka kehendaki. Siapapun yang dipilih itulah presiden kita, dan harapan Pak SBY presiden ke-8 itu nanti beli tiket untuk 3 mantan presiden ini. Mereka mungkin nanti bikin sebuah klub mantan presiden, presiden klub itu, dan presiden ke-8 nanti beli tiket untuk mereka bertiga. Jadi itu pesan penting di situ. Jadi pesan jadi untuk berdamai tadi,
Sekaligus Ibu Megawati. pesan untuk bisa bertemu dengan Ibu Mega. Sekaligus pesan ya, rekonsiliasi tadi. Sekaligus pesan tadi kepada Bapak Presiden Jokowi, jangan cawe-cawe lah. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikut ngatur. Serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan siapa Presiden ke-8 itu. Coba bayangkan ya, kalau Presiden ke-8 itu bukan yang dikehendaki oleh Pak Jokowi nanti. Apa mau Presiden ke-8 ini beli tiket? Itu kan begitu. Ya, yang kalau tuh dia mau beli tiket, apa Bapak Presiden Jokowi mau beli tiket? Padahal calon presiden itu, yang tadi Presiden ke-8 itu bukan presiden yang dia endorse. Oleh sebab itu, substansi, esensi pesan Pak SBY melalui tweetnya adalah dua hal penting tadi. Rekonsiliasi, tidak hanya dengan PDIP, dengan Demokrat, Pak SBY dengan Ibu Megawati, tapi juga untuk seluruh bangsa. Berhenti politik pecah belah. Itu pesan paling penting untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk seluruh rakyat ini. Dan terutama Bapak Jokowi, Presiden kita, tolonglah. Jangan cawe-cawe. Sekarang pertanyaan saya, Demokrat tergoda nggak dengan tawarannya PDI Perjuangan kalau misalnya rekonsiliasi politik itu terjadi, Mas Ahaye jadi cawapresnya Mas Ganjar? Masa nggak tergoda, Bang? Rekonsiliasi loh setelah 20 tahun ini. Itu juga menjadi pertanyaan saya juga dong. Pertanyaan siapapun juga. Iya, pertanyaan Anda dong sebagai itu kan pertanyaan juga. Iya. Tapi kan jangan sampai ini wishful thinking, kan begitu. Memang ada loh, hanya sebut, jangan sampai tepuk sebelah tangan, kan begitu. Jangan, wah itu, Demokrat hanya namanya disebut-sebut sebentar aja. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan itu. Mesti tanya beliau. Tapi masa nggak tergoda sih? Ini iya kan begitu. Bang Benny, masa nggak tergoda? Namanya disebut-sebut loh, di koalisi perubahan belum tentu disebut, belum tentu diterima, tapi di sini disebut-sebut. Ini kan politik ini segala kemungkinan kan terjadi. Ya. Untuk saya rasa bukan soal tergoda atau tidaknya, kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi soal apakah Mas Ahaye mau jadi calon wakil presidennya Pak Anies atau Pak Ganjar atau siapapun, yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kalau yang terbaik untuk bangsa berrekonsiliasi dengan PDI Perjuangan, Mas Ahaye jadi cawapres itu oke juga ya? Setuju lah ya Demokrat. Itu peluang itu kan sangat terbuka. Ini udah mulai tergoda Mas Umam kayaknya ya. Udah mulai tergoda ini. Sangat. Semoga nggak bertepuk sebelah tangan ya Bang. Iya, Mas Umam langsung, Anda menganalisanya bagaimana ini? Ternyata ada nama Pak Sandi, Mas Erick Thohir, Mas Ahaye. Ini random sekali nih bursanya, war tiketnya Mas Ganjar sebagai untuk mencari cawapres. Spektrum isunya sangat luas sekali, jadi kita juga harus memilah-milah di konteks mana. Tapi satu hal yang kemudian perlu kita cermati tadi, ini terkait dengan konteks secara umum ya. Diakui atau tidak memang saya melihat ada kepercayaan yang cukup besar di internal PDIP yang mempercayai bahwa mesin politik PDIP bisa berjalan secara efektif ketika bersama dengan kekuatan politik Islam. Karena bagaimanapun juga aspek historis di pemilu 1955, pemilu 1971 menegaskan ketika PNI bersama dengan Partai Masyumi, dengan Partai Nahdlatul Ulama waktu itu memang kemudian bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif. Meskipun itu bukan rumus akhir. Karena bagaimanapun juga di 2009 ketika Bu Mega dengan Pak Hashim Muzadi, maaf di 2004 ya, ternyata juga tidak menghasilkan mesin politik yang cukup efektif berhadapan dengan Pak SBY. Tapi artinya kalau misal kita ikuti runtutan tadi, memang itu terkonfirmasi. Dan besar kemungkinan kalau misal rangkaian historis dalam konteks politik di Indonesia menunjukkan tren seperti itu, maka besar kemungkinan di 2009 juga akan menunjukkan komposisi elemen itu. Artinya nasionalis dan Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks ini, per hari ini yang kemudian perlu dibaca lebih detail. Per hari ini, Partai Senayan yang sedang merapat ke PDIP baru P3. Dan ini membutuhkan satu proses pengamanan yang lebih detail. Karena Mbak hitung-hitungannya, mohon izin Pak Amir, kalau misal kemudian P3 saat ini dengan kekuatan elektabilitas yang masih berada pada margin yang cukup tipis dari parliamentary threshold 4%, saat ini di angka 4,52%. Artinya hanya 0,52%, lebih tinggi dari batas parliamentary threshold. Jika kemudian
P3 mampu mempertahankan kekuatannya atau bahkan melebihi angka 4%, artinya PDIP tidak akan sendirian. Tetapi kalau misal kemudian ada koreksi cukup signifikan, mungkin bagian dari pengalaman terjadinya split ticket voting, karena pilihan dari elit dengan pilihan di basis pemilih loyal itu berbeda. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi. Kalau misal kemudian P3 ternyata mengalami situasi yang tidak diharapkan, maka jangan sampai PDIP menjadi the lonely wolf. Nah, supaya kemudian itu tidak dilakukan, maka PDIP harus berpikir secara cerdas, yaitu membuka ruang sekat-sekat yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan kerjasama. Ini sedang dilakukan ya? Kalau misal kita cermati ya, kalau misal pasca pertemuan, pasca deklarasi Pak Ganjar, logika yang dibangun adalah akan ada satu gelombang kekuatan politik memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Enggak. Tetapi situasinya berbeda. Itulah kenapa kalau misal kita cermati seorang Pak Sekjen, Pak Hasto, tampak bukan hanya menunggu bola, enggak. Sekarang posisinya menjemput bola. Bagaimana Pak Hasto datang ke PKB? Pak Hasto juga menemui sekjen dari Partai Demokrat. Itu menunjukkan bahwa ada sense of urgency di dalam PDIP sendiri. Nah, yang kemudian menjadi perhitungan yang tadi ditanya oleh Mbak Nana ke Pak Beni, jika kemudian komposisi 3 capres-cawapres, yang kemudian per hari ini belum ada satupun kekuatan yang memiliki kekuatan elektoral yang dominan, dan kemudian nanti maju, most likely akan 2 putaran. Ketika 2 putaran, maka kemudian kita berpikir, dari basis survei per 1 tahun terakhir, maka yang berpotensi masuk di putaran kedua adalah Ganjar dan Prabowo. Tetapi ingat, itu bukan final, karena tergantung pada informational input ke masyarakat. Itu up and down-nya sangat tinggi. Kalau misal kemudian betul Ganjar dan Prabowo diasumsikan oleh PDIP, maka pertanyaannya bagaimana dengan kekuatan dari 3 partai yang mendukung Anies Baswedan? Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Jika kemudian PDIP menutup kunci-kunci komunikasi, tidak membuka ruang negosiasi, tidak ada pola kompromi yang bisa diajukan, maka besar kemungkinan 3 partai itu akan bergabung, akan ngebloknya. Jadi mendingan buka komunikasi dengan Demokrat, karena dengan Nasdem agak buntu, dengan PKS sulit. Jika kemudian tidak dibuka komunikasi itu akan menjadi ancaman serius bagi mesin politik PDIP dan pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga kemudian membuka ruang ini, kita bisa melihat pergerakan ini sebenarnya terpola. Dan ini adalah bagian dari proses negosiasi dan langkah cerdas dari PDIP untuk melakukan itu. Dan syukur. Jadi upaya goda-goda ini efektif ya? Efektif to some extent. Kita tidak melihat dalam konteks politik jangka pendek, tetapi ada politik jangka panjang. Dan jangka panjang bahkan dihitung pasca 2024. Bagaimanapun juga Mbak, kalau melihat partai-partai dengan basis patronase yang cukup produktif, per hari ini adalah Partai Demokrat dan juga PDIP. Artinya apa? Mbak Puan sepertinya mulai berhitung, barangkali 1 dekade ke depan, perpolitikan di Indonesia yang menentukan 2 nama ini. Puan Maharani dan AHY. Sementara di partai-partai yang lain, tentu ada dinamika di internal, tetapi kalau misal kita lihat pola itu, maka kemudian ini adalah investasi politik jangka panjang dan beyond 2024. Tapi kalau misalnya untuk nama-namanya Anda lihat ya, ada Sandiaga Uno dengan Erick Thohir, dengan Mas AHY, yang kira-kira punya peluang lebih besar begitu, yang bisa melengkapi dan akan dipilih, melengkapi paket nasionalis religius itu. Yang mana Mas kira-kira? Susah nyebut nama. Ini bagaimana Pak Mardiono dengan Pak Zulkifli kan gitu? Enggak, saya pertanyaan itu Mbak, pertanyaan itu guyonan, tetapi saya dasarkan pada konteks refleksi agak filosofis. Mengapa partai-partai Islam dalam konteks dinamika perpolitikan di Indonesia saat ini, seolah-olah mereka kemudian tidak memiliki capacity dan kemudian dihadapkan pada ketidakberdayaan, sehingga kemudian mereka bermain pada liga cawapres. Bahkan partai-partai di antara partai Islam, let's say PAN, PKB, P3, PKS dihitung. 4 ini hampir tidak memiliki satu tokoh yang kemudian marketable, politically marketable. Sehingga kemudian kita bisa mencermati. Tadi Pak Amir dan juga Bang Viva sudah dicuci habis oleh Mbak Nana. Apakah ini politik transaksional? Apakah ini bagian dari proses naturalisasi? Saya nggak nyebut transaksional, tapi diakui butuh logistik. Artinya kan lebih jujur kan ya, gitu. Lebih jujur. Dan sepertinya Bang Yoga tadi ya kira-kira gitulah kira-kira. Kita nggak punya duit amat gitu. Ini masa dibagi antara yang jujur dan yang bukan jujur. Ini masa. Artinya dalam konteks ini menjadi sebuah refleksi penting.
Tetapi Mbak, karena ini sifatnya ada naturalisasi politik, dia bukan kader yang memang tumbuh Jadi, dari akar yang cukup tokoh-tokoh kuat, naturalisasi ke maka partai, kemudian perlu disimulasikan. Silakan disurvei oleh masing-masing kekuatan, apakah nama seperti Pak Sandiaga Uno, termasuk Pak Erik, memiliki tingkat realisasi elektoral, karena beliau bukan dari basis P3, bukan dari basis PAN, bukan dari original, genuine dari Nahdlatul Ulama, bukan juga genuine dari Muhammadiyah. Apakah kemudian ketika mereka melekat pada mesin politik itu, realisasi elektoralnya akan efektif atau tidak? Oke, saya bicara realisasi elektoral ya. Mas Ganjar Pranowo agak lemah di Provinsi Jawa Barat, kemudian lemah juga di generasi Gen Z, pemilih pemula ya. Itu diakui oleh Mas Ganjar Pranowo. Nah, dengan tokoh-tokoh ini, mana yang lebih bisa melengkapi? Kalau segmen ini dua segmen yang diajukan. Tapi kan tadi kita paparkan juga ya, ada nama Pak Ridwan Kamil, betul. Pak Mahfud MD, Mas AHY dan segala macam. Saya masuk dulu dalam konteks mekanisme penentuan cawapres. Menentukan cawapres itu elektabilitas hanya satu elemen saja. Ada sekian banyak indikator, pertimbangan yang harus diperhitungkan. Mulai dari tadi pertama elektabilitas, kemudian logistik betul, tetapi kemudian ada juga jaringan partai, jaringan non partai. Kemudian isu ideologis, kemudian isu kerentanan. Kerentanan harus dihitung. Jangan sampai dia memang kuat di semua aspek, tetapi ternyata ada kasus hukum. Ada kasus etik yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendelegitimasi dia dalam kontestasi nanti. Nah, oleh karena itu ini tidak sederhana elektabilitas. Tetapi kalau misalnya diajukan Mbak Nana tadi, aspek pertama elektabilitas di Jawa Barat misalnya, kalau misal kemudian mengadres itu, basisnya yang bisa menjawab adalah jaringan partai dan jaringan non partai. Dalam konteks ini AHY bisa menjadi alternatif untuk menjadi pilihan Pak Ganjar. Atau Ridwan Kamil tadi ya? Iya, atau Ridwan Kamil. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita bicara Gen Z, semua memiliki distribusi basis dukungan yang relatif tertata. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami malam ini ada urusan Argentina. Wah, pasti ini sepak bola, tapi memiliki korelasi yang sangat ketat dengan itu Erick Thohir masuk nggak itu politik. ke situ? Kenapa? Erick Thohir masuk nggak ke situ? Kira-kira begitulah. Oke, kira-kira begitu. Ini nanti mungkin Coldplay Pak Sandi. Pak gitu Sandi. Ya. Jadi kira-kira jadi semuanya udah punya ceruknya menjelang masing-masing. 2024 kita akan cukup banyak sekali tontonan-tontonan itu. Tontonan-tontonan Dan itu politik. bukan sesuatu yang genuine, tetapi ada motif politik yang kemudian diarahkan ke sana. Oke, tapi ini soal bola, hubungan antara Pak Erick Thohir dengan PDI Perjuangan kurang harmonis, dengan Mas Ganjar kurang harmonis. Karena kasus Piala Dunia U20 kemarin. Saya mau tanya ke Bang Eriko, itu mempengaruhi nggak? Begini. Mempengaruhi pandangan PDI Perjuangan terhadap sosok Erick Thohir nggak? Kan kita harus membagi segmentasinya, Mbak Rifana ya. Seperti kemarin itu sebenarnya PDI Perjuangan maupun Mas Ganjar menyampaikan soal konstitusi kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang harus disampaikan. Konstitusi kita menentang adanya penjajahan. Itu hanya PDI Perjuangan dan Mas Ganjar bersama Pak Koster yang menyampaikan hal itu. Hal kedua juga, ini sebenarnya kan juga terkait kepada situasi-situasi keamanan dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menjamin kalau itu terjadi nanti hadir ke sini terus. Kalau ada hal-hal lain itu bisa juga mempengaruhi untuk pemilu yang akan datang, di mana pemilu ini kita harapkan semua berjalan dengan baik, pesta demokrasi ini. Nah, itu batas itu. Tapi setelah itu tentunya semua kembali. Kalau saya begini melihatnya ya Mbak Rifana, 1-2 bulan ke depannya adalah hal yang krusial. Di mana poros-poros ini kan sudah mulai terbentuk dan mengkerucut. Sehingga nanti akan dipasangkan antara calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, diharapkan kan calon wakil presiden ini bukan hanya mempertahankan elektabilitas yang sudah ada, tapi meningkatkan. Bukankah begitu? Di mana juga rakyat yang nanti akan memilih. Nah, disinilah kita lihat nanti situasinya seperti apa. Dan ini juga nanti akan terlihat. Katakanlah dalam 1-2 bulan ke depan ini juga situasi dari hasil survei antara calon presiden ini kan akan berbeda. Bisa saja akan semakin jauh, bisa saja akan semakin dekat. Nah, ini sangat dinamis. Nah, perkembangan-perkembangan itu akan mengakibatkan nanti partai-partai juga akan terkonsolidasi. Nah, ini nanti yang dilihat ke depannya. Nah, bagi PDI Perjuangan sebenarnya simpel saja. Tadi benar yang disampaikan Mas Hairul Umam itu bahwa Pak Jokowi sendiri menyampaikan bahwa kita mau menang bukan hanya berpikir menang sendiri, tidak bisa begitu.
Ini masa-masa krusial di mana 13 tahun ke depan ini adalah paling penting untuk mencapai Indonesia Emas itu. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, bagaimana cara mewujudkan ini? Memang kita harus membuka diri, memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa bersama-sama bekerja sama. Sekali lagi, kami tidak ingin mencampuri atau katakan mengganggu koalisi. Sekali lagi tidak ada. Kita membentuk satu yang namanya kerjasama yang mitra yang sejajar. Nah, disinilah kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Dan kalau kita melihat, kita juga harus jujur, kita mengevaluasi nih. Hasilnya baik. Dari P3 mengusulkan nama, dari PAN mengusulkan nama, dari Demokrat juga menyambut dengan sangat baik. Bahkan dari Perindo juga ada menyampaikan juga nama. Nah, monggo saja ada nanti partai lain. Mungkin saja nanti seperti baju saya ini ada kuning, mungkin saja Golkar juga ingin bersama-sama. Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Begitu, berarti Mbak Golkar Rifana. bisa mengusung Ridwan Kamil ya maksudnya ya? Ya, entah siapapun yang mau karena itu ada diusulkan di survei. nanti, kan begitu. Pertanyaan saya berarti hubungan PDI Perjuangan dengan Erick Thohir saat ini? Saya melihat, kalau saya kebetulan tidak satu komisi ya. Kalau saya lihat di Komisi 6 semua berjalan baik. Sama seperti kami dengan Kita lagi nggak Demokrat bicara di komisi juga. nih Bang, antara PDI Perjuangan dengan Erick Thohir. Karena yang kami dengar resistensinya cukup tinggi. Ada selama ini yang terlihat kami menolak atau kelihatan seperti seolah-olah resisten, kan tidak ada. Kalau persepsi mendengar ini memang agak sulit Mbak Rifana. Karena kalau apa jadi baik-baik aja ya? Iya, seperti saya mendengar Mbak Rifana nggak dapat tiket Coldplay. Nah, ini kan ini Mbak Rifana kan belum mengkonfirmasi hal itu. Ya artinya namanya persepsi, ini kan informasi, siapa saja Bang, informasi boleh-boleh saja kan. Nah, tapi kalau hubungan ini semua menurut saya ya, semua berjalan baik. Tadi sudah dikatakan bahwa 20 tahun dengan yang namanya Demokrat. Ternyata tidak ada hal seperti itu. Baik-baik saja. Bahwa ada perbedaan dalam pandangan politik, yes. Kita tentu harus berbeda, tapi berbeda kan harus bersatu, Mbak Rifana. Selain tidak ada resistensi terhadap Pak Erick Thohir, salah satu yang menjadi kriteria cawapresnya Mas Ganjar adalah yang tidak boleh mengancam posisinya Mbak Puan Maharani. Nah, Pak Sandi ini dia nggak bisa mengancam ini posisinya Mbak Puan Maharani ini gimana? Di mana ada yang seperti itu, Mbak Rifana? Mbak Puan tidak ikut kontestasi ini kok. Beliau ketua DPR. Untuk kedepannya. Mengancamnya di mana? Untuk kedepannya, karena PDI Perjuangan akan menyiapkan nanti mungkin kalau misalnya Mas Ganjar menang di periode kedua. Nah, inilah namanya persepsi tadi. Tapi di internal kami belum ada sampai pembicaraan di sana bahwa Ibu Ketua mau memerintahkan Mbak Puan untuk melakukan komunikasi. Yes. Beliau sebagai ketua bidang politik, memang beliau harus menjalankan komunikasi kepada semua. Satu. Kedua, proses regenerasi ini Mbak Rifana. Ini kalau kita lihat ya, seperti Pak Jokowi maupun presiden sebelumnya, itu kan dari generasi baby boomers, anggaplah seperti itu. Dan ini kan sekarang sudah masuk di generasi X. Nah, generasi X ini termasuk Mbak Puan, termasuk Mas Ganjar, termasuk Mas AHY, termasuk Mas Erick Thohir, termasuk juga Mas Sandi. Nah, apa yang salah dalam hal ini kalau memang dalam kompetisi di dalam generasi X ini untuk mencapai karakter seorang pemimpin, pasti akan ada muncul hal-hal seperti itu. Tapi menurut kami, ini kita jangan membahas sesuatu hal yang belum saatnya tiba. Orang kita sekarang mau cari cawapres. Mbak Rifana yang bilang war tiket untuk cawapres, kan begitu kan? Ya itu kan, tapi masuk kriteria nggak untuk bisa war tiket? Tadi benar kata Mas Khairul Umam. Kalau ditolak sama Mbak Puan atau nggak cocok. Berarti kan range-nya semakin luas ini ya. Nanti dari habis calon wakil presiden, bagaimana calon ketua umum yang akan datang? Udah terlalu luas ini, Mbak. Pak Amir, kalau misalnya nanti ternyata Pak Sandi nggak dipilih oleh PDI Perjuangan, P3 tetap istiqomah nggak dukung Mas Ganjar? Yang kita kerjasama yang kita bangun itu kerjasama antara P3 dengan PDIP, bukan antara Pak Ganjar dengan Sandi. Betul. Jadi meskipun Mas Sandi nggak dipilih, loh, Pak Sandi juga kita sudah tanya kemarin. Mas Sandi kalau misalnya nggak diterima ya, kasarnya seperti itu, oh dia ikhlas bergabung dengan P3 karena prinsip ibadah. Jadi P3 tetap mendukung ya? Iya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Saya nanti mau nanya ke namanya PAN. Upaya ya PAN tetap harus maksimal. Terus kapan membubarkan diri dengan KIB gimana kapan? Nah, kalau untuk KIB kan itu koalisi Indonesia Bersatu. Tidak ada yang bubar. Tidak ada yang bubar. Bukan koalisi Indonesia bubar. Kami masih menunggu mereka bergabung dengan kami karena kami sudah duluan menentukan sikap. Tapi kalau misalnya mereka nggak bergabung, ya kami ditinggal. tetap bersatu tapi beda pilihan. Gimana itu? Saya nggak ngerti konsep koalisi itu ya. Nanti saya akan tanya lebih dalam. Kita harus jeda. Ini mungkin mahasiswa pemilih muda juga bingung. Bagaimana bisa satu rumah, satu koalisi tapi pilihannya berbeda. Ini bagaimana? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Sebelum saya ke mahasiswa, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini kalau tadi P3 istiqomah, kalau misalnya pemain naturalisasinya ataupun tokoh naturalisasinya Pak Sandiaga Uno tidak dipilih oleh Mas Ganjar sebagai cawapres, maka P3 akan tetap mendukung. Tetap mendukung Mas Ganjar Pranowo. Kalau misalnya dari PAN bagaimana? Nah, ini sudah ada koalisi Indonesia Bersatu, ya kan. Kemudian P3 memutuskan secara independen untuk bekerja sama mengusung Mas Ganjar Pranowo. Jadi yang belum menentukan pilihan adalah PAN dan Golkar. Kalau misalkan nanti PAN dan Golkar bersama-sama dengan P3 mendukung Mas Ganjar Pranowo, maka KIB akan bersatu bersama-sama. Kalau misalnya Pak Erick Thohir nggak jadi cawapresnya Mas Ganjar. Ini bicara soal partai ya. Gitu. Iya, kan sama aja. Katanya ya kan? PAN sama Erick Thohir udah satu darah. Kalau cawapres, itu nanti akan diputuskan secara kolektif, kolegial, musyawarah, dan bergotong royong. Tapi saya mau tanya, gitu Pak Erick Thohir cawapres PAN itu harga mati apa nggak sih? Kita ini atau ketua umum Anda juga bisa sebenarnya jadi cawapres. Satu lagi. Ini coba dijawab dulu itu. Satu lagi. Ini nanya meloncat-loncat. Kalau kemudian yang kedua, kalau kemudian Golkar dan PAN tidak bersama dengan P3, maka KIB tinggal pusara. Tidak bersama-sama lagi. Gitu loh. Ya. Jadi kan begitu posisinya. Betul. Jadi itu jelas ya posisinya ya soal partai. Nah, kemudian kita memperjuangkan Mas Erick Thohir untuk menjadi cawapres. Itu harga mati nggak? Ya. Itu mau harga mati boleh, harga hidup juga boleh, ya. Jadi kita akan syarat berkoalisi dengan PAN itu kita akan harus berjuang terus untuk memperjuangkan Mas Erick Thohir menjadi cawapres, ya kan. Nah, karena PAN itu tidak bisa untuk memutuskan sendirian, maka keputusan akan diambil secara kolektif dengan partai-partai yang satu koalisi atau satu kerjasama. Nah, apapun keputusan itu, PAN akan meyakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik yang akan dapat memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Posisinya gitu, nak? Ya, posisinya begitu ya. Kapan kira-kira akan mengumumkan pilihannya? Dalam beberapa pekan ke depan lah. Dalam beberapa pekan. Karena pintu KPU itu akan dibuka tanggal 19 Oktober 2023. Jadi masih sangat dinamis, nak. Ini, nak, masih sangat dinamis dan segala proses politik akan terjadi, apakah nanti untuk pilpresnya bisa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. 4 pasang, siap ya pasang? Siap. Pak Erick Thohir ya? Dengan Golkar mungkin. Katanya yang kita dengar begitu. Saya ke teman-teman mahasiswa. Rizal dulu ya? Oh, Reza dulu, silakan Reza. Baik, apakah terdengar Mbak Rifana? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih telah diizinkan untuk menanggapi. Pertama saya akan menanggapi terlebih dahulu. Menurut saya pandangan politik saat ini adalah sangat dinamis, yang mana hal-hal satu dan lainnya itu bisa berubah dengan sangat tiba-tiba, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Dan yang saya lihat juga tiap-tiap partai politik melakukan strategi-strategi ataupun calon-calon melakukan strategi-strategi yang mana strategi itu digunakan untuk mencari posisi dan peluang untuk menang, karena tadi dari PAN menyatakan bahwasannya tidak mau kalah di kemudian hari. Terus nantinya juga perkawinan partai politik melahirkan koalisi-koalisi dan kepentingan-kepentingan dari kontrak politik itu sendiri. Jadi pertanyaan saya simpel, Mbak. Pertanyaan saya adalah hal apa yang bisa kita berikan ataupun calon-calon berikan kepada kita, pemilih-pemilih muda nantinya, bahwasannya mereka adalah keputusan-keputusan yang mereka buat berpihak kepada rakyat, bukan kepada kontrak politik ataupun kepentingan pribadinya. Ini bagus. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ada satu lagi? Izin masuk, Pak. Selamat malam. Silakan. Apa terdengar? Selamat malam. Langsung saja, saya hanya ingin menambahkan dan mempertegas bahwasanya pemilu merupakan kesempatan untuk melihat arah perjuangan bangsa, bukan tentang meneruskan atau tidaknya suatu program kerja. Apalagi harus menyesuaikan selera dan restu daripada Presiden Joko Widodo. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana variabel endorsement daripada Presiden Joko Widodo dapat mempengaruhi peluang bakal calon menjadi cawapres Ganjar? Sekian, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Silahkan dari Pak Amir dulu. Pak Amir, apa yang ditawarkan oleh Pak Sandiaga Uno kepada pemilih muda dan bagaimana efek endorsementnya Pak Jokowi terhadap
cawapresnya Mas Ganjar nanti gitu? Ini yang pertama terkait dengan tawaran ya. Kalau tawaran kan apapun, siapapun calon presiden, siapapun wakil presidennya pasti tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat kita. Nah, saya kira Pak Sandi sebagai Menteri Ekonomi Kreatif ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama ini sudah berbuat banyak untuk misalnya mengurangi tingkat pengangguran ya. Setelah kemarin ada pandemi, kemudian Pak Sandi bekerja secara maksimal dan akhirnya bisa membuka ruang untuk tenaga kerja baru sampai 2,9 juta untuk tahun 2022 kemarin. Nah, ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk membuat bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang ini bisa setelah lulus dan lain-lain itu bisa membuka mendapatkan kesempatan kerja yang luas. Karena pasti itu tujuannya. Jadi saya kira kalau kita cerita Pak Sandi kenapa kami tawarkan ke Pak Ganjar karena memang melihat kinerja yang ada selama ini untuk itu. Kemudian kalau kita cerita dengan endorse dari Pak Jokowi, saya kira endorse-nya bukan perorangan, tapi program. Selama ini saya kira Pak Jokowi mengatakan bahwa ini harus berkelanjutan. Pembangunan ini tidak boleh kembali dari nol gitu. Apapun yang kita lakukan ini harus berlanjut. Jangan ganti presiden, ganti pemimpin, ganti program, kembali dari nol. Kata presiden, jangan seperti pom bensin. Meteran SPBU. Nol Pak ya. Artinya kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian dilanjutkan oleh siapapun presidennya. Jadi itu yang di-endorse oleh Pak Jokowi, bukan siapa orangnya. Saya kira seperti itu yang kita tangkap selama ini gitu. Iya, tapi kan yang yang diusung oleh Koalisi Perubahan kan nggak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu yang dibilang meteran PSBBU maksudnya. Saya juga belum tentu, itu belum tentu. Itu kan yang namanya. Kan calonnya cuma 3. Yang namanya mencari simpati ya bisa saja itu sampaikan, tapi setelah itu dilanjutkan saya kira itu bisa jadi terjadi. Oke, ya. Silakan Bang Eriko menjawab tadi pertanyaan teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa. Kami memahami betul karena begini. Ada kritik otokritik Mbak Rifana dan kita semua adik-adik mahasiswa bahwa partai tidak bisa menyiapkan kadernya. Nah, ini kami menjawabnya dengan Pak Jokowi sebagai kader yang katakan sudah menjalani pemerintahan dan menurut kami berhasil dan ini tentu harus diteruskan. Tidak boleh ini kemudian menjadi seperti tadi dalam istilah kembali menjadi nol, bahwa ada yang masih kurang, ada yang belum sempurna. Yes. Nah, tentu pemerintahan yang baru nanti yang kami berharap Mas Ganjar bisa meneruskan ini dan memperbaiki yang masih kurang dan juga memenuhi keinginan yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Bagaimanapun ini kan dari Gen Y dan Gen Z, Mas Ganjar berkomunikasi dengan Gen Y dan Gen Z. Kami juga memahami apa yang diinginkan oleh Gen Z. Gen Z ini pertama itu, Mbak, berdasarkan hasil survei menginginkan pemerintahan yang bersih, tidak koruptif. Yang kedua, mereka menginginkan adanya energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, proses ekonomi. Karena kenapa? Nanti generasi baru ini, bonus demografi ini harus juga dapat memaksimalkan hasilnya nanti pada saat mereka sudah memenuhi usia itu. Nah, kenapa perlu endorsement dari Pak Jokowi? Karena memang harus diakui. Ini hasil survei, bukan sekedar kita menyampaikan begitu saja. 80% puas. Dan ini belum pernah setinggi itu Mbak Rifana di sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Nah, ini yang tentunya diharapkan bisa diteruskan, dilanjutkan dan diperbaiki mana yang masih kurang di dalam proses pembangunan jangka panjang. Itu barangkali untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, silakan Bang Beni. Baik, 2 hal ya. Satu hal tadi soal Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Ada salah kaprah. Seolah-olah kalau Koalisi Perubahan dan Perbaikan itu tidak akan melanjutkan. tidak akan melanjutkan, tidak. Di dalam Koalisi Perubahan dan Perbaikan, jelaslah tentu yang bagus kita akan teruskan. Bahkan kita lebih perbanyak lagi, kita tingkatkan lagi kualitasnya, dan tentu yang kurang baik kita koreksi. Itu substansi prinsip perubahan dan perbaikan. Tidak mungkin membuat semuanya nol yang baik, tapi kan harus diakui juga bahwa adalah yang belum baik, adalah yang belum diselesaikan, kan begitu. Jadi ada seolah-olah kalau kita mengatakan pro perubahan dan perbaikan maka menihilkan semua apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Tidak begitu. Kemudian yang kedua soal endorsement, sah-sah saja kalau Pak Jokowi, presiden kita, mengendorse tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, ya itu hak subjektif beliau. Yang kita persoalkan dan menurut saya sih teman-teman juga setuju,
ketika dia mengendorse seseorang itu atau mengendorse partai politik tertentu, jangan pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghalang-halangi kontestasi ini. Ya, Presiden meskipun punya hak subjektif tadi mengendorse, tidak boleh membatasi. Misalnya, wah harus hanya 2 pasangan calon, yang lain-lainnya diamputasi. Itu kan yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ada partai politik di luar 2 yang ada ini. Kalau ada, ya diancam lah, apalah segala macam kan, itu yang nggak boleh. Jadi silakan ada endorse ya. Jadi jangan abusing kekuasaan untuk membatasi, menghalang-halangi tokoh yang lain yang dia tidak ingin untuk maju. Nah, bahkan menurut saya Presiden Jokowi harus menciptakan situasi yang kondusif supaya semakin banyak calon yang maju. Ya, kalau bisa tadi 4 paslon lebih bagus lagi. Itu tadi harapannya teman-teman mahasiswa, semakin banyak pilihan semakin baik. Mas Umam, terakhir apakah dengan terbukanya bursa cawapresnya Mas Ganjar ini semakin banyak nama begitu ya yang muncul, ini akan mengubah peta koalisi nanti di 2024? Ini nggak akan seperti yang sekarang, malah bisa nanti berubah-berubah begitu? Ya, peta koalisi saya pikir akan terus berkembang seiring dengan dinamika politik yang ada. Tetapi pada saat yang sama, kalau misalnya kita cermati, saya masuk ke pertanyaan Mbak Nana tadi ke Bang Yuriko yang pertama tadi. Apakah kemudian nama misalnya Pak Sandi atau Pak Erik memungkinkan untuk dikonsider lebih serius oleh PDIP? Karakter dari model pendekatan dan juga kepemimpinan di internal PDIP cenderung menghendaki satu proses kerjasama yang memang memiliki kesan ideologis, memiliki parameter yang jelas di dalam konteks ideologis dan kemudian mencoba untuk menegaskan praktik transaksional meskipun tentu ada proses negosiasi, kompromi itu pasti dalam politik hal biasa. Tetapi misal dalam konteks ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh Bang Viva, ketika kemudian PAN secara terbuka menawarkan Pak Erik kepada Pak Prabowo, di saat yang sama juga menawarkan nama yang sama kepada Pak Ganjar dalam konteks ini PDIP, dalam konteks ini saya mencermati bahwa potensi kemungkinan Bu Mega akan memunculkan semacam resistensi, kalau misal tadi dibahasakan resistensi. Alangkah lebih memudahkan dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Sandi lewat P3, rasanya itu relatif mengikuti ritme dan juga tradisi pemikiran dari lingkungan di sekitar Bu Mega, di mana kemudian Bu Mega tidak ingin didikte, tidak ingin diintervensi, silahkan masuk secara natural dan itu akan relatif memungkinkan untuk dikonsider lebih lanjut. Tetapi terkait dengan konteks ini, saya pikir sama. Ketika kemudian Mbak Puan kemarin dengan Mas Ahaye bertemu, rasanya ini juga menciptakan satu impact, dorongan, ada political pressure di internal koalisi perubahan, diakui atau tidak, rasanya ini akan terjadi proses percepatan, di mana Anies akan mendeklarasikan cawapresnya dan besar kemungkinan salah satu nama yang diperhitungkan adalah Ahaye, ketum dari Demokrat. Jadi di level ini dinamika akan terus berkembang. Oke, jadi kita lihat nanti bagaimana konstelasi politiknya dan setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari teman-teman Komisi.co soal war ticket. War ticket apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Malam ini luar biasa. Di saat hari ini ada FIFA Matchday Argentina melawan Indonesia, kita semua, para narasumber, para kru dan komika masih berkumpul di sini. Membahas tentang masa depan bangsa ini. Ini kan menunjukkan kalau kita semua nggak kebagian tiket. Betul. Iya. Betul. Kalau saya dapat tiket, saya sekarang di GBK. Benar. Ya. Kalau pada kebagian tiket ini kamera nggak ada yang megang pasti. Ya. Semua pada cabut sepertinya. Tapi kalau kita ngomongin masalah Argentina, banyak waktu itu tuh orang pada kecewa, Pak. Katanya Messi nggak jadi datang, orang-orang pada kecewa. Ya tuh. Banyak orang bilang Messi nggak jadi datang karena takut ditekel sama Asnawi. Jujur kita nggak percaya, Pak. Kita lebih percaya sebenarnya Messi itu nggak datang ke Indonesia karena takut.
takut dipaksa jadi cawapres Pak Ganjar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, kan? nggak ada Siapa yang tahu tahu. bisa. Ya, karena sekarang isunya lagi hangat. Siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar? Betul. Iya. Digadang-gadang ada 3 orang yang siap menjadi cawapresnya Pak Siapa aja Ganjar. tuh, Tok? Itu ada Pak Erick Thohir. Betul. Ada Bapak Sandiaga Uno dan ada Bapak AHY. Benar ya Pak ya? Ya, benar kan? Kita coba dari point of view komika kita baca satu persatu, kita bahas satu persatu. Kita bedah 3 orang ini. Yang pertama itu adalah Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir ini menurut saya bagus. Dia pebisnis, kinerja juga cemerlang. Masalahnya ya, dia suka rangkap jabatan. Itu masalahnya. Emang kenapa? Enggak, takutnya nanti kalau udah jadi cawapres, pengen jadi capres juga. Oh, takutnya ya, takutnya ya. Nanti kampanyenya membingungkan. Iya. Nggak tahu. Betul, takutnya kampanye nanti membingungkan kan. Kayak saya Erick Thohir, saya juga. Dua-duanya jadi bingung. Lengkap. Yang berikutnya ada Pak Sandiaga Uno. Ya. Pak Sandiaga Uno ini juga menarik. Semangat mudanya di sosial media tuh terlihat banget. Ya. Dia juga kinerjanya juga bagus gitu. Cuman Pak Sandiaga Uno ini kalau kita lihat followersnya itu terlalu banyak menurut. Terlalu banyak followersnya. Kenapa aku khawatir followersnya terlalu banyak? Karena aku takut Pak. Aku takut nanti punya wakil presiden yang punya sampingan jadi konten kreator. Itu yang Kenapa takut Pak? Takutnya nanti masyarakat datang ada keluhan bukannya diselesaikan malah di endorse. Takutnya di situ. Takutnya di situ sebenarnya. Dan yang ketiga itu ada Bapak AHY. Ini menurut saya yang paling menarik nih. Kenapa begitu? Ya, karena Bapak AHY baru-baru ini habis bertemu dengan Mbak Puan. Yang berarti akhirnya PDIP dan Demokrat menjalin silaturahmi. Setelah 20 tahun. Netizen banyak yang membicarakan itu. Banyak membicarakan. Yes. Beberapa minggu lalu sekjennya sudah bertemu. Sekarang anak-anaknya bertemu. Yes. Berarti tinggal orang tuanya. Nah, sekarang siapa yang berani bilang ke orang tuanya? Mungkin bapak-bapak kita nggak berani. Kita nggak tahu. Kan? Iya, karena kalau kita perhatikan ya, kalau kemarin minggu lalu juga nih Pak, kita tuh baru ngebahas Pak AHY sebagai cawapres. Tapi bedanya kemarin itu kita Pak cawapresnya Pak Anies waktu itu ya Mbak Renan. Sekarang kita ngebahas sebagai cawapres tapi Pak Ganjar. Ya. Ini nih kalau misalnya nih Partai Demokrat pengen bikin sinetron, udah cocok sebenarnya. Judulnya udah jelas tuh, Kisah Cinta Segitiga Demokrat. Ya. Udah cocok. Versi politiknya layangan putus. Nah, itu adegan udah jelas. Adegan udah jelas. Misalnya, coba gimana adegannya? Rumah. Ya. Ini AHY, ini misalnya Pak Anies. Saya misalkan jadi AHY. Baca buku di rumah sendiri. Ya. Assalamualaikum, Nis. Masuk ye. AHY kan. Ya. Masuk. Kok kamu cemberut sih, Nis? Bukunya dibanting. Dak. Kamu habis dari mana? Itu habis makan. Makan di mana kamu? Itu di Blok M biasa. Sama siapa? Adalah itu temen. Temen? Kamu serius cuma teman? Yang di foto ini siapa? Siapa wanita berbaju merah ini ye? Jujur. Udahlah Nis, kamu jangan lebay. Aku dari dulu itu nungguin kamu ngasih kepastian, tapi gak pernah. Sekarang aku, gak pernah kamu ngasih kepastian ke aku. Apa kamu bilang ye? Kepastian? Ingat dulu kamu yang gadang-gadang aku jadi capres ye. Sekarang kamu bilang, ye, it's my dream ye. Sekarang kamu bilang begitu. Lebay kamu Nis, lebay. Itu cuma ketemuan biasa Nis. Ye, kita dulu juga cuma ketemuan awalnya ye. Yaudah, aku jelasin. Udahlah. Semua cawapres sama aja. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Ini mantap. Terima kasih teman-teman dari Komisi.co. Ada Aldo dan juga Duto hari ini. Menarik sekali tadi sentilan-sentilannya. Semoga setelah ini Pak Ganjar langsung bisa dapat wangsit ya. Kira-kira siapa yang akan dipilih sebagai cawapresnya pada pemilu 2024. Dan tadi penampilan dari teman-teman Komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kita akan ketemu di Political Show hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.